Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Al-Bestari di pelajaran IPA. Nah, kita akan membahas yaitu mengenai proses dan siklus menstruasi pada perempuan tentunya. Nah, kita lanjut aja apa itu menstruasi ya pengertiannya. Yaitu disebut juga haid, merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah rahim atau disebut endometrium. Menstruasi terjadi ketika embrio tidak terbentuk atau tidak berhubungan secara biologis ya. Nah, di sini rata-ratanya sekitar 21 sampai 30 hari untuk rata-ratanya. Adapun pada buku paket di situ ada yang tercepatnya 18 hari dan yang terlama 40 hari. Siklus menstruasi dikendalikan oleh beberapa hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Tiga ini yang mempengaruhi hormon-hormon tertentu. Nah, kita lanjut lagi ke beberapa fase siklus menstruasi. Ada berapa sih? Ada 4. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat pasca ovulasi. Kita langsung saja ke fase yang pertama, fase menstruasi, yaitu ovum tidak dibuai oleh sperma ya, sehingga korpus luteum menghentikan hormon estrogen dan hormon progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium, sehingga terjadilah suatu pendarahan yang ada pada gambar nih, bisa dilihat pendarahan ya. Nah, di sini fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Jadi fase yang pertama ini lumayan untuk para perempuan merasakan sakit gejalanya. Untuk fase praovulasi yang kedua disebut juga dengan fase proliferasi. Nah, di sini ada hormon pembebas yang disebut gonadotropin yang dikeluarkan oleh hipotalamus. Ingat ya, hormon gonadotropin akan memacu hipofisis untuk mengeluarkan hormon FSH. FSH ini disebut juga follicle stimulating hormone yang memacu pematangan sel folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Nah, di sini ada yang ketiga, fase ovulasi, yaitu ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat FSH. Kemudian hipofisa mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut juga ovulasi. Ada di buku paket, ini di antara fase yang kedua atau fase yang ketiga. Lanjut lagi ke fase yang keempat atau fase terakhir, fase pasca ovulasi, setelah ovulasi ya. Di sini folikel degraft disebut juga folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Jika terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Ini pada gambar lalu meluruh ya, yang terjadi disebut menstruasi. Sekian dulu materi kali ini. Silahkan jangan lupa like videonya, lalu komentar, tuliskan nama beserta kelas ya, tidak ada yang lain. Silahkan juga jangan lupa subscribe-nya, karena ketiga hal ini menjadi jejak digital kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.